Halo semuanya, kali ini kita lagi-lagi mau ngobrol-ngobrol sama salah satu tamu kita yang inspiring ya kali ini sama Mbak Ian Sentono. Halo, Halo. apa kabar? Mungkin Baik, boleh baik, baik. lebih deket kali Tadi ya. ini. Oke, baik. Mbak ini jauh-jauh dari Sidoarjo nih berarti ke sini. Ya, dari Sidoarjo terus muter-muter dulu mumpung di Surabaya ya. Mumpung di Surabaya Mumpung di ya. Surabaya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah ngikutin Ulf Media dari kemarin-kemarin ya. Jadi Mbak Ian ini kakaknya Cilo, kakak kandung. Kakak kandung nomor 1. Kakak pertama. Jadi berapa bersaudara sih total? Kita 3 bersaudara, 3 bersaudara, cewek semua. cewek semua. Oh, Saya oke. pertama, Cilo terakhir. Ya itu ngeliat tiba-tiba punya adik kecil jadi drummer gini itu. Kan dulunya aku tahu Cilo pertama ya. Itu drummer musiknya pang-pangan Oh tuh. iya, iya benar. Musik keras gitu. Itu Betul. gimana itu? Nggak tahu saya juga. Kenapa bisa gitu juga nggak Kenapa tahu. bisa gitu? Enggak tahu. Tapi dari kecil kelihatan atau apa gitu? Enggak. Kayaknya dari balita ya dia. Karena dulu suka pukul-pukul ini apa embernya tetanggaku gitu. Ember tetangga. Heeh. Dia kan dari kecil tuh udah absurd banget gitu kelihatannya. Ini bukan ember sendiri tapi tetangga. Ember tetangga. Jadi dulu waktu di Surabaya kan kita sebelah rumah itu ada kos-kosan. Jadi kan suka main ke kos-kosan tetangga gitu. Jadi ya di Oh, depan rumahnya kan ada ember-ember gitu. Ya itulah terus gitu. dipukulin sama dia. Ya. Oh, oke. Terus kita orang tua itu ngelihat potensinya dia ada di situ ya. Hmm. Dilesin apa vokal apa itu nggak ada yang cocok. Ternyata maunya Ya, drum. ngedrum. Ya. 15 Beda berapa tahun sih? tahunan. Jauh jauh juga. Jauh. Jadi Kalau udah sama yang tengah, sama yang tengah 5 tahun. berarti Cilo ini memang beda jauh sendiri gitu. Beda jauh sama adikku yang tengah itu aja 10 tahun dia bedanya. Jadi ya udah kayak anakku gitu loh ibaratnya ya gitu. Ya, 15 tahun. Ya kayak udah SMP berarti waktu itu. Saya SMA. SMA kelas 1 ya. Mm-mm. Wih, jauh sih. Gimana rasanya punya adik jauh gitu? Karena aku anak tunggal ya, nggak pernah punya adik nih. Jadi Ya dulu waktu tahu mamaku hamil lagi tuh kayak ada rasa kok punya adik lagi sih. Kita kan udah gede ya gitu. iya, Malu iya. gitu. Tapi tadi sempat ngobrol katanya yang aslinya di Jakarta malahan Saya sama awalnya. adik saya tuh lahir di Jakarta. Terus kan Mm-mm. papa waktu itu pindah tugas ke Surabaya, jadi semua ikut. Ya Oh, kalau Cilo oke. ya produk Surabaya gitu. Karena begitu dengar suara tadi pertama, ini langsung mana kakaknya nih nggak ada medoknya sama sekali. Kayak totally different gitu lah. Dari tipe suaranya juga beda karena Jakarta. Ya, Tapi kok bisa nggak ketularan medok? kadang-kadang bisa kita medok. Tergantung situasi dan kondisi Tergantung ya. situasi ya. Sekarang ini berarti full Mbak Ian di Red Cafe. Full Full Red di Coffee. situ. Kita udah konsentrasinya udah ke situ. Oke. Jadi memang dari dulu seneng kopi sampai buka coffee shop ini atau gimana? Enggak sih. Dulu kan karena kita kerja kantoran Oh, dulu juga. awalnya kantoran. Ya, saya juga bekerja di bidang promosi juga Oh, oke. gitu. Terus ya karena kita kan sering entertain klien gitu kan, relasi. Mm-mm. Kita dulu sering ngopinya tuh kan di Sutos kayak gitu ya, Ya, zaman dulu itu. zaman masih hidup ya. Zaman masih kerja gitu kan ya. Heeh. Terus pada waktu itu saya punya satu unit toko gitu ya. Udah lama tuh nganggur gitu. Oke. Terus saya pikir dibuat apa ya? Ya karena kita punya experience jadi pelanggan di coffee shop ya. Kenapa kita nggak buka coffee shop aja gitu? Oke. Ya belajar akhirnya kita belajar buka coffee shop 5 tahun di Surabaya. Dulu di mana di Surabaya? Di Surabaya di daerah Gunung Anyar. Gunung Anyar, oke. Terus Dari tahun berapa itu? Dari tahun 2017. 2017 berarti sampai 22. Ya 2022 itu pandemi. Kita tutup terus kita pindah ke Sidoarjo. Terpaksanya kita pulang ke rumah karena alat-alat kopi itu kan masih ada ya. Oke, dan nggak murah kan ya? Dan nggak murah. Memang pada saat itu aset-aset kita jualin semua lah ya, meja kursi AC apa.
Tapi memang kita komitmen untuk tetap mempertahankan alat-alat kopi kita gitu. Kan berharapnya suatu saat kita bisa nerusin lagi di mana gitu. Iya. Nah karena keterbatasan, ya coba di rumah dulu aja lah. Oke. Gitu. Jadi di rumah tuh namanya sudah Red Coffee. Iya, dari awal kita udah Red Coffee itu karena nama suamiku kan ya, Red gitu. Oh, oke. Bukan merah ya. Oh, bukan merah aslinya. Bukan merah. Oh, dari nama suami. Dari nama suamiku. Ya pilih yang gampang aja lah ya. Terus ya udah karena red ya udah merah sekalian lah gitu. Kan kita juga merah ada filosofinya sendiri ya. Apa tuh? Ya kita berani gitu kan ya. Terus apa ya? Kayak bersemangat kayak gitulah. Kita bersemangat untuk membuka lembaran baru lah gitu. Oke. Nah, tapi kan awalnya kan kantoran tuh dan kan pelanggan kopi. Itu belajarnya gimana sampai bisa bikin? Karena kan ya karena aku nggak terlalu ngopi ya. Tapi setauku kan ke kopi kita ngerosnya harus kayak gimana, ada suhu bisa bikin beda-beda gitu kan ya. Nah itu belajarnya gimana waktu dulu? Nekat sih ya, karena kita nggak punya pengalaman kan di industri perkopian gitu. Jadi kita minta bantuan teman sih untuk teman yang memang ngerti kopi. Emang yang ngerti kopi, jadi kita minta bantuan untuk ngajarin. Tapi kan kita melupakan kita cuman mempelajari tekniknya aja mungkin kan seperti itu. Iya. Tapi kita tuh melupakan gitu kan. Pokoknya ngerti. Tapi kita tuh lupa bahwa bisnis kopi itu nggak hanya itu. Gitu. Ada banyak elemennya yang kalau dulu kan ya pokoknya buka kedai kopi udah merasa keren aja gitu, ya kan? Tapi ternyata babak belur juga gitu karena kita nggak ngerti pola bisnisnya seperti apa. Oke. Dan begitu di Sidoarjo ini berarti awalnya di rumah. Di rumah, ya memang masih di rumah sampai sekarang. Oh sampai sekarang tuh berarti rumah di situ juga. Rumah di situ juga. Gitu. Kenapa kok akhirnya, maksudnya ketika ngeliat Sidoarjo ini bisa nih coffee shop buat di Sidoarjo? Sebenarnya awalnya kan nggak yakin juga ya, karena kita belum ngerti marketnya Sidoarjo seperti apa. Terus karena juga lokasi kita itu tidak ideal untuk sebuah coffee shop. Oke. Karena kan di pemukiman, terus masuk-masuk di gang gitu. Zaman itu kan Kafling DPR kan masih lagi rame-ramenya kan waktu pertama 2022-an itu kan rame kan. Rame waktu sekarang pandemi. Udah sepi nih. Nah itu juga nggak tahu kenapa. Cuman maksudnya ketika berani buka, ketika semua trennya itu pada buka ngumpul di Kafling DPR situ kayak jadi area gaulnya anak Sidoarjo, tapi ini malah masih di dekat rumah gitu. Ya momennya mungkin pas ya pada waktu itu kan karena kita pandemi itu kan banyak pembatasan ya. Jadi orang-orang itu mungkin pada buka hidden gem kayaknya gitu ya di rumah-rumah gitu kan. Momennya pas sih sebenarnya. Jadi pada saat kita buka kedai kopi di rumah itu sebenarnya niatnya juga tidak seperti ini sekarang karena kan di awal kita cuman punya 2 meja. Oh oke. Tapi memang konsepnya to go gitu atau? Enggak. Kami pikir kan gini loh, siapa sih yang mau ngopi di sini gitu. Paling juga teman-teman atau tetangga yang jumlahnya nggak banyak gitu. Jadi ya udah kita hanya 2 meja terus ya slow bar aja gitu. Oke. Tapi pada perjalanannya ternyata nggak tahu gimana itu ada satu konten kreator tuh yang nemuin kita di Google ya. Oke. Terus dianya dateng, viral lah itu. Sejak saat itu kan teman-teman konten kreator yang lain itu datang gitu. Wah udah semakin rame, semakin kayaknya ini perlu ditambahin ini, ditambahin itu, ditambahin gitu. Karena banyak pelanggan kan kita kasihan tuh karena meja cuma 2. Tahu sendiri ya kalau lagi viral itu kan langsung kayak gitu deh. Bejibun orang datang dan tempatnya itu nggak proper gitu. Kalau sekarang udah sampai bisa berapa meja di sana? Saya hitung sih ada 11 meja ya. Oh langsung berkali-kali lipat ya? Iya dengan apa namanya ya, kita butuh waktu untuk itu sih gitu. Tapi tetap slow bar secara konsepnya. Karena biasanya kalau slow bar kan banyak ada keistimewaannya coffee shop slow bar itu. Yang slow itu adalah bisa interaksi antara barista sama orang yang beli kan gitu.
ketika mejanya jadi banyak itu apakah itu tetap ada atau gimana? Tetap ada, tapi memang jadi berubah ya. Karena kita sekarang sudah melayaninya quantity gitu. Quantity banyak gitu. Iya. Kalau pada saat weekday mungkin kan nggak se-crowded weekend. Itu kita masih bisa tuh ngobrol di depan bar gitu. Tapi kalau sudah masuk weekend, ya udah crowded banget. udah crowded. Jadi kita tuh kayak nggak bisa untuk slow bar gitu. Tapi cita-cita saya memang kan sebenarnya slow bar gitu. Pengennya nanti ke depannya kami ada ruangan sendiri. Untuk yang ya udah kalau mau slow bar dilayani langsung sama suamiku ya harus reservasi dulu. Gitu. Jadi gitu. Bener-bener ada ruangan untuk slow bar sendiri. Pengennya kayak gitu ke depannya. Oke, signature-nya apa nih di Red Coffee? Signature-nya pasti kopi. Iya, tentu kopi dong. Nggak, maksudnya ada menu apa gitu, mungkin signature yang memang atau orang paling banyak cari. Paling gitu. Banyak cari ya. Kita tuh kan gini, kita tidak terlalu idealis di menu. Mungkin sekitar 60%, 70% kopi pasti. Ya ini aja sih pada umumnya ya. Tapi yang banyak diminati di Red Coffee ya ada Red Latte. Red Latte. Memang pakai apa? Red velvet gitu jadi merah gitu? Enggak. Kan namanya red tapi kira jadi merah gitu. Ya signature-nya itu kita memang ngangkatnya itu basically gula aren tapi kita pakai ingredients lain gitu. Oke. Nah berarti yang layan itu yang bikin barista masih suami sendiri atau ada orang lain juga? Nah ini mungkin nanti kalau saya akan bahas kenapa kita nggak jadi slow bar lagi sekarang. Karena kita kan sekarang sudah dibantu oleh beberapa teman-teman barista ya. Oke. Itu ya karena ada keterbatasan. Jadi beberapa tahun terakhir ini kan kesehatan suamiku menurun drastis di penglihatan. Jadi dulu itu penderita glukoma. Oke. Gitu. Terus beberapa bulan ini itu drop banget. Jadi sebelah kiri tuh tinggal sudah total nggak bisa melihat, sebelah kanan tinggal 10%. Waduh, udah susah banget. Berarti udah dituntun kemana-mana kan? Dituntun kemana-mana. Jadi pada akhirnya tadinya kan kita komitmennya adalah kita layanin sendiri pelanggan dengan tangan kita sendiri gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata itu nggak bisa gitu. Nggak bisa sehingga sempat tuh kemarin karena drop suamiku udah nggak bisa melayani lagi, kita sempat pengen tutup sih. Karena ya udah nggak bisa, siapa yang mau jalanin gitu. Tapi dari teman-teman konten kreator, terus sahabat-sahabat pelanggan itu keberatan gitu kalau kita tutup. Akhirnya mereka kasih saran kalau gimana pakai barista aja gitu, dibantu barista. Ya udah kita cobalah, kalau memang 3 bulan ini berhasil ya kita lanjut. Kalau nggak berhasil ya terpaksa saya lepas gitu. Tapi karena kan selama menunya settingannya tetap sama, maksudnya barista tuh bisa kan maksudnya? Bisa. Karena kita kan udah punya menu paten ya. Iya, maksudnya SOP-nya udah jelas. SOP-nya udah jelas gitu. Alhamdulillah ya di 3 bulan ini berjalan dengan sangat baik. Gitu. Teman-teman barista yang bantu kita juga memang udah profesional di bidangnya gitu. Jadi bisa cepat gitu loh beradaptasi. Oke. Nah, kalau ngomongin bisnis coffee shop ini sendiri gitu ya, kan pada beberapa tahun yang lalu itu kan memang kayak ngetren gitu ya, semua orang pada pengen buka coffee shop gitu ya. Itu apakah memang segampang itu? Misalnya kenapa kok semua orang pengen berlomba-lomba atau karena kan nggak semua bertahan kan pada akhirnya. Sekarang ini udah banyak yang rontok juga gitu kan. Kita Red Coffee bisa bertahan ya meskipun sempat ganti ya yang di Surabaya pindah ke Sidoarjo. Itu apa ada kiat-kiat khusus atau apa gitu sebenarnya kuncinya, karena nggak semua orang bisa pada akhirnya. Ya saya juga heran dengan fenomena itu sebenarnya ya. Sebenarnya buka coffee shop itu
nggak gampang. Tapi banyak juga kok yang kepengen gitu. Yeah. Banyak juga pelanggan, teman-teman yang konsultasi ke kita, kalau saya buka coffee shop gimana gitu. Saya sih bukannya melarang ya, tapi saya memberi gambaran aja. Nggak segampang itu. Karena kita kan juga harus membaca market juga. Oke. Gitu. Kalau cuman punya uang terus buka coffee shop, terus ya udah. Terus apa? Untuk apa? Gitu loh. Kan pelanggan juga pasti milih kan gitu. Karena mereka kan akhirnya mau pasti nyoba doang di awal, mau setia itu kan pasti harus ada sesuatu nilai plus yang bisa buat mereka. Either bisa memang kopinya enak banget, atau suasananya enak, dia bisa sambil kerja, bisa sambil ngapa-ngapain, atau kalau slow bar tuh biasanya kedekatan sama yang ngelayanin gitu ya, karena bisa ngobrol. Terus ya macam-macam lah, di dekat rumah doang yang penting bisa ngopi gitu. Iya. Kalau dilihat yang di Sidoarjo ini, di Red Cafe ini marketnya yang kayak gimana? Sebenarnya marketnya kita itu sempat berubah ya, sempat bergeser. Jadi di awal karena kita itu nggak bisa membaca marketnya Sidoarjo itu seperti apa, kan kita asal buka aja pada waktu itu ya. Secara geografis ya, di daerah lingkungan kami itu 2 km dari rumah kami itu kan warkop kebanyakan. Oke. Nah ketika kita buka coffee shop itu berat ya, marketnya siapa gitu. Kita buka di rumah aja nih, tetangga nggak ada yang datang, bilangnya kopi mahal gitu. Karena kan bukan di kota juga. Bukan di kota juga. Pada waktu itu saya masih jual kopi tubruk yang dari biji kopi asli 5.000. Itu udah sama tetangga saya itu udah yang mahal, itu di warkop aja cuma 3.000. Ya, di warkop kan beda dong. Nah, kan saya kan perlu menjelaskan pada akhirnya, perlu mengedukasi. Itu lama. Jadi ya sudahlah gitu. Ya sudahlah, kalau memang bukan market kami ya sudah gitu. Nah pada saat itu akhirnya saya gini, gimana kalau dicoba harga kita di atasnya warkop sedikit gitu. Padahal kita ini biji kopinya asli ya, bahan-bahannya juga nggak murah gitu. Udahlah, untung sedikit nggak apa-apa. Kita nggak sama sekali buta, nggak bisa membaca marketnya kan. Yang datang ya pelanggannya ya akhirnya ya warkopan, yang biasa di warkopan gitu. Oke, awalnya gitu. Awalnya gitu. Lama sekian tahun berjalan saya merasa ini sepertinya bukan market yang saya inginkan gitu. Kita harusnya bisa memberi value lebih kepada pelanggan kita yang memang benar-benar ngerti apa yang kita jual gitu. Oke. Pada akhirnya saya berusaha merubah. Saya geser sedikit demi sedikit gitu. Di sosial media pun kita coba memberi pesan kan gitu, bahwa kami nih seperti ini, konsepnya seperti ini gitu. Pada akhirnya ketika kita geser konsep kita itu luar biasa. Jadi bener-bener pelanggan yang kita inginkan yang datang. Oke. Itu pun juga nggak dari Surabaya Sidoarjo aja, yang datang tuh dari Jakarta, dari luar kota lah pokoknya gitu. Itu saya tuh surprise, kok bisa ya? Kok bisa mereka dari jauh-jauh tuh belani gitu loh. Ke kedai saya yang kecil, yang di desa, yang sebenarnya buat saya tuh biasa aja gitu. Pada akhirnya kan saya seperti punya tantangan lagi untuk saya harus memberikan value lagi yang lebih kepada pelanggan-pelanggan saya. Gimana caranya gitu. Begitu tadi kan shifting kan, berarti berubah dari yang harga murah cuman ngincer sekitar sampai akhirnya benar-benar target market yang dimau. Itu berapa lama tuh proses shiftingnya? Itu sekitar 1 tahunan ya. Jadi di tahun ketiga baru kita tuh menemukan jati diri kita. Kita ini buka ini kedai kopi untuk siapa? Oke. Gitu. Itu setelah viral apa sebelum viral?
Kita tuh viral itu dari tahun pertama kok. Oh, dari tahun pertama. Dari tahun pertama sampai mau tahun keempat kita tuh masih viral. Herannya gitu. Ya mungkin karena orang nyari hidden gem itu loh. Mungkin gitu. Tapi ya ada sisi viral itu seperti dua sisi pedang ya, mata pedang ya. Jadi di satu sisi itu kita bisa dapat awareness ya, bisa menjangkau lebih jauh lagi. Tapi di satu sisi ketika pelanggan itu random dan nggak ngerti target marketnya kita, konsepnya, ya kita diserang gitu aja. Apa pernah ada diserang? Di Google Maps ada, di Google Review ada, di sosial media pun juga ada gitu loh. Karena kayak ini yang agak pikiranku ya, apakah orang Sidoarjo tuh ready dengan konsep slow bar sebenarnya kan gitu? Ada gimana ya? Ada beberapa kedai kopi juga yang sudah slow bar di Sidoarjo saya rasa. Cuman memang belum banyak. Oh, oke. Soalnya kan aku punya salon juga kan di Sidoarjo. Ngebacanya adalah marketnya orang Sidoarjo itu kebanyakan kan kerja. Either itu mereka kerja ke Surabaya ataupun ke pabrik-pabrik yang ada di Sidoarjo. Kalau yang di pabrik oke lah, mereka pulang masih sore. Kalau yang di Surabaya kan udah malam semua. Malam, betul. Dan itu maka pagi ke siangnya itu nggak tahu tuh keisi siapa. Itu apakah sama juga nggak di situ di coffee shop? Kalau di Red Coffee ya itu pagi ke siang biasanya ya yang nugas. Oh, kampus ya? Yang kerja WFC, gitu. Ya itu mungkin nanti menjelang sore itu ya udah yang pasangan, suami istri, ya gitulah teman-teman nongkrong gitu, udah beda lagi. Oke, memang. Tapi berarti memang kayak gitu ya. Memang siang itu ya isinya kalau nggak yang WFH jadi bisa sambil nongkrong atau ya kampus berarti anak mahasiswa gitu. Iya. Karena itu unik aja buatku, kayak aduh ini gimana ya ini, karena kan orang kayak semuanya itu pada keluar dan masuk pulang itu ke Sidoarjo itu baru malam. Betul. Behaviornya itu kan beda dibandingin kalau misalnya Jakarta atau Surabaya gitu kan, yang dimana kota yang mungkin 24 jam bisa hidup gitu. Itu di coffee shop juga merasakan ada perbedaan itu juga ternyata ya. Iya, beda dengan marketnya Surabaya itu. Beda, budayanya juga beda. Oke. Dan dengar-dengar katanya nggak boleh bawa anak kecil sekarang di sana ya? Iya. Itu kenapa alasannya pertama kok tiba-tiba nggak boleh bawa anak kecil? Anak kecilnya umur berapa sih? Baru boleh masuk tuh umur 12 tahun ya. Oke, berarti SMP ke atas? SMP, Kenapa itu kok tiba-tiba gitu? Faktornya banyak sebenarnya ya. Yang pertama itu kan karena kesehatan suamiku. Oke. Dulu karena kita kan masih ngelayanin sendiri ya. Jadi suamiku memang ada keterbatasan di penglihatannya. Jadi takutnya nih anak-anak lari-lari terus ketabrak gitu ya. Waduh, itu jadi persoalan lagi kan. Karena sudah ada pengalaman seperti itu. Oke, pernah. Jadi suamiku sampai jatuh, sampai benjol itu udah pernah gitu. Terus saya dari situ merasa kayaknya ini nggak aman deh buat anak-anak dan buat suamiku juga gitu. Tapi saya tuh heran kenapa ketika saya nongkrong nih di beberapa coffee shop di Surabaya juga ya, saya sebenarnya jarang lihat anak-anak ya. Betul. Tapi kalau di kedai saya banyak. Kalau di Surabaya itu sebenarnya kan karena rokok ya. Iya. Dan anak kecil kan ya maksudnya orang yang masih punya anak kecil ya nggak mau bawa ke situ biar nggak ketemu asap rokok kan sebenarnya kan gitu, makanya jarang. Tapi di Red Coffee ya rokok bisa aja kan? Bisa, karena kan kita semi outdoor ya. Iya kan. Makanya aku cukup heran kalau banyak anak-anak dibawa ke situ dan dia kan ada possibility ketemu orang rokok juga. Saya juga heran. Saya juga heran sebenarnya, makanya kok bisa ya di Red Coffee itu ternyata banyak orang banyak family gitu. Padahal kita kan udah membranding di depan kan kita ini kedai kopi, bukan family resto atau cafe ya. Tapi jual makanan. Kita cuma jual pasta aja. Oke. Tuh.
mungkin jarang pasta enak mungkin di Sidoarjo. Nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Nah, itu faktor pertama ya. Yang kedua itu juga kan faktor keamanan. Karena kan di sebelah Red Coffee itu kan ada tambak ya. Oke, takut nyemplung ya. Nah, itu. Nyemplung kan kita nggak bisa ikut kepancing. Iya. Nanti saya kasih bebek-bebekan ya di situ. Itu kan kita nggak bisa ngawasin anak-anak ya gitu. Terus karena yang ketiga itu kita juga punya pengalaman apa ya, anak-anak berlari-larian, jatuh, nangis. Sedangkan mungkin kita nggak nyalahkan anak-anak ya, harusnya memang masih orang dalam pantauan kan, orang tuanya gitu loh. Nah ketika kita tegur kan pasti ada rasa nggak enak gitu. Ya itu pada saat itu kita masih belum yang nggak boleh gitu kan, masih abu-abu lah. Masih kita informasikan di depan, boleh sih tapi tolong dijaga ya, soalnya kita ada gini gitu. Oke. Nah ketika oke dan mereka masuk, tetap ada komplain ke kita dari tamu lain, dari pelanggan family. Oh ya? Ya tiba-tiba aja nanti di Google udah review tempatnya di daerah ramah anak lah. Kan kami sudah informasikan di depan ya. Kalau masih tetap ingin berkunjung, tolong dijaga putra-putrinya gitu ya. Karena di sini banyak rokok, banyak orang yang ingin ketenangan. Jadi tolong dijaga. Tapi ya pulang tetap kita direview gitu loh. Makanya kan ya udah sekalian aja. Tapi begitu strict, nggak boleh. Kalau ada orang datang berarti ditolak. Kita tolak. Dan kita nggak ada itu di Google review ya bilangnya kaku lah, arogan lah apa gitu. Tidak memberikan kesempatan karena dari jauh, tidak kasih duduk, tidak. Saya tuh gini loh, kami tuh juga ada rasa ya kasihan gitu kan ya. Tapi kan namanya peraturan itu kita nggak boleh tebang pilih ya. Nanti yang ini boleh, yang ini kok nggak boleh. Ya gitu. Pasti komplain. Pasti komplain lagi gitu. Yang bikin terkejut itu dulu ada pelanggan yang bawa anak kecil dan kita informasikan ya. Waktu itu masih abu-abu lah. Masih boleh nggak boleh gitu. Ya kita bilang, mohon maaf ya kita itu tidak rekomendasikan anak-anak sebenarnya untuk masuk. Pada saat itu juga lagi penuh ya kan. Lu kenapa? Ya karena di sini banyak asap rokok. Jawabannya apa? Oh nggak apa-apa, anak saya udah biasa kok. Sudah speechless saya di situ udah. Udah biasa rokok bapaknya deket cerobong asap pabrik, kayaknya memang asap sudah terbiasa untuk warga. Itu dari situ saya udah speechless, saya mau jawab apa lagi tuh udah bingung ya. Oh ya udah Kak kalau gitu tolong dijaga anaknya ya Kak. Jangan sampai berlarian dan mengganggu pelanggan yang lain gitu. Ya namanya anak-anak ketika di tempat yang tenang pasti bosen lah ya. Iya betul. Pada akhirnya ya pasti mereka explore gitu terus nangis. Kalau sendirian mungkin aman ya, tapi kalau biasanya berdua bertiga itu makin lari-larian makin chaos. Sendirian pun ya chaos juga gitu. Kan karena bosen ya anak pasti nangis. Minta pulang lah apa gitu ya. Terus sama orang tuanya dibawa keluar dan dipukulin gitu. Jadi saya yang kayaknya gak bisa deh kita kalau kayak gini gitu ya. Kita bukannya gak suka anak-anak ya, tapi kita lebih sebenarnya menjaga anak-anak gitu. Ya, karena kena asap rokok di situ ya kita gak bisa ngelarang orang lain ngerokok kan. Iya. Meskipun ya maksudnya ada orang yang tahu diri misalnya meja sebelah ada anak-anak, paling enggak kan dia tidak niup ke situ. Tapi kan belum tentu semua orang kayak gitu. Iya betul. Malah kasihan anak-anaknya juga. Nah begitu distrikkan itu apa enggak tambah komplain makin banyak? Tambah banyak sekali. Gitu. Bintang 1 tuh setiap hari ada. Setiap hari ada bintang 1? Setiap hari ada karena kita setiap hari itu menolak orang gitu. Menolak pelanggan. Gara-gara bawa anak. Ya saya jadi sedih sebenarnya ya gitu kan. Kita sudah menerapkan konsep di semua platform sosial media kita juga udah kita informasikan ya kan. Tapi tetap aja ada yang datang dan tetap ada yang kecewa gitu kan. Ya kesel gitu. Tapi ya gimana lagi, itu kan resiko gitu. Ya nggak apa-apa.
kalau kita di bintang 1 karena kita tuh konsisten pada apa yang kita kerjakan, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, tapi ada yang belain juga nggak? Banyak juga. Jadi saya pernah nih melempar umpan ya di Treats ya. Saya melempar kasus salah satu pelanggan yang kami tolak tuh memberi bintang 1. Saya lempar ke Treats, ternyata rame banget gitu. Sampai 3.000 komen gitu kan. Oh, di Threads 3.000 komen. Di Threads itu 3.000 komen. Tapi yang saya seneng itu karena mereka 80-90% itu belain. Setuju dengan konsep kita. Nah, saya melihat di situ bahwa sebenarnya itu ada peluang. Peluang untuk kafe-kafe yang lain membuat satu ruang khusus buat orang-orang yang memang pingin sendiri. Oh, malah mereka yang pingin sendirian butuh tenang. Betul. Oke. Yang saya excited lagi adalah rata-rata yang komentar malah ibu-ibu yang punya anak yang setuju. Mereka bilang bahwa saya sebagai ibu-ibu yang punya anak, saya juga butuh ruang tenang. Karena di rumah saya sudah sumpek dengan anak saya. Ketika saya ngopi pingin tenang, saya harus sumpek dengan anak orang lain gitu. Oke, make sense. Jadi mereka butuh ruang tenang untuk diri mereka sendiri untuk 1-2 jam lah. Itu saya di situ, oh ternyata yang saya lakukan ini sudah benar gitu. Cuman mungkin itu orang-orangnya bukan orang Sidoarjo yang kebiasa ngisep asap cerobong pabrik itu ya. Anakmu kena rokok gak apa-apa, los lah, sudah biasa. Bapak rokokan, ini pabrik sebelah ya, tak isep tiap hari. Mungkin bedanya itu ya, karena buatku agak gak masuk akal ya. Maksudnya kalau untuk anak-anak kecil masuk coffee shop yang full rokok itu, ya mau jadi gimana paru-paru dia gitu loh. Dan kita aja yang besar aja kalau sudah rokoknya full, bahkan perokok itu sendiri kalau udah asapnya yang sampai mulek itu pun kan juga nggak nyaman kan sebenarnya. Apalagi anak kecil. Nah, sebenarnya kalau di Red Coffee sendiri kita kan konsepnya semi outdoor ya. Jadi untuk dan anginnya itu lumayan kenceng gitu loh. Jadi kalau untuk sampai pengap karena asap rokok saya enggak karena kan cepet gitu sirkulasinya ya. Enggak segitunya sebenarnya gitu. Tapi kan tetap kena. Iya, tetap. Kalau mejanya pas di sebelah kan sama aja. Iya, dan saya juga baca komen-komen tuh juga pelanggan ketika merokok di Red Coffee ya. Terus di sebelah ada anak-anak misal, mereka ya berhenti gitu. Ya kan jadi nggak enak tuh, mereka juga nggak enjoy kan jadinya. Iya, mereka juga nggak enjoy. Ya sebenarnya market family itu omsetnya lumayan loh gitu. Belanjanya banyak loh. Ya karena biasanya anaknya tetap makan kan. Ya, tapi kan apa ya? Ibaratnya kita tuh melindungi anak-anak sama pelanggan kita yang udah reguler gitu kan. Jadi ya kita nggak hanya mikirin omset gede aja di awal gitu. Ya. Ya karena ya gimana pun kita bolehlah rame di depan tapi nanti orangnya nggak repeat juga kan, sama aja kan. Betul itu. Karena pada akhirnya niche market itu tetap jadi apa ya, karakter akhirnya orang kan cari itunya gitu, biar nggak sama. Apa sih pembedanya sama yang lain kan jatuhnya gitu kan. Dan salah satunya kan kalau ngomongin tenang di coffee shop itu ya agak sulit sebenarnya kayak di sini ya, di Indonesia ya. Karena kan mereka datang nongkrong ketawa-ketawa ngakak-ngakak, kita nggak bisa larang gitu kan. Beda kalau kayak di Jepang nggak boleh ngomong malah harus diem-dieman. Ada orang ngobrol tuh aneh. Jadi bahkan ada Starbucks itu yang sambil dicampur sama toko buku. Di satu tempat ada buku yang bisa dibuka kayak perpus, ada toko bukunya jadi satu sama Starbucks. Jadi orang itu cuman ngopi baca. Kalau di Jakarta ada yang silent juga kan. Jadi bahkan pesennya bahasa isyarat. Itu ada juga. Dan di situ baru benar-benar tenang tuh. Tapi kalau yang coffee shop lain mah ya orang ketawa-ketawa ngobrol kan gitu. Saya rasa kalau di Sidoarjo itu saya beberapa kali ke
coffee shop yang mereka punya konsep ya idealis ya. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh ya. Ada kan coffee shop yang kita masuknya harus reservasi dulu. Ada yang kita masuknya harus pakai nomor antrian. Betul. Jadi kan beberapa konsep yang unik itu sebenarnya kalau buat saya nggak aneh gitu loh. Termasuk konsep saya ini ya kita punya konsep sendiri gitu, beda sama yang lain. Tapi kan tidak semua orang punya experience yang sama saya ya. Jadi memandang itu konsep itu tuh aneh gitu loh dan pantas dihujat kayaknya. Tapi sebenarnya mungkin kalau misal malah diganti 18 plus orang lebih gampang menilai, lebih gampang nerima ya. Mungkin bisa jadi begitu. Karena kayak lu udah biasa gitu loh, misalnya 18 plus karena ada jualan rokok atau apa kayak gitu, orang oh ya udah 18 plus karena rokok. Iya. Lebih bisa nerima daripada anak-anak di bawah 12 tahun nggak boleh masuk. Nah, itu orang tuanya lebih ke komplain kan gitu. Iya. Sebenarnya ya ini mungkin kan masih dalam pengembangan lagi ya. Karena kita masih baru menetapkan konsep ini kan 2 bulan kemarin ya. Oh, baru 2 bulan nih. Baru 2 bulan ini kan kita straight gitu. Jadi kita lihat aja perkembangannya ke depan seperti apa. Yang jelas kami akan tetap pada konsep kami gitu yang memang konsepnya tenang gitu. Oke. Kalau di Red Coffee pun rombongan kita nggak bisa. Maksimum berapa? 4 orang. Maksimum 4 orang. Maksimum 4 orang karena kan tablenya kita cuma 4 orang ya. Meja jadi kursinya digabung gitu nggak boleh juga. Harus reservasi. Oh, oke. Gitu. Kalau tidak reservasi kita nggak bisa. Misalnya udah datang berdelapan nih. Ya udah kita pisah meja aja 4-4. Bisa. Tapi sebelahan. Gak bisa. Kita tidak ada meja yang sebelahan 4-4 itu nggak ada. Oh, jadi 4-2-4 ya, gitu. Random gitu. Oke. Jadi mejanya nggak bisa digeser. Nggak bisa. Kecuali reservasi ya. Kalau reservasi kan kita udah setting di awal nih. Oh ini berdelapan. Potensi berisik itu ada. Pasti kita pojokin ke belakang. Oh, gitu. Oke. Reservasi harus H-1. H-1 bisa. H-1. H-jam nggak diterima? Jam kita kalau memang kosong, kondisi kosong ya, kan masih bisa. Tapi kan kadang pelanggan itu kan duduknya kan mencar ya. Di sini, di situ, kan kita nggak mungkin ngusir orang. Gitu. Iya. Jadi memang pengennya sepi ya. Pengennya tenang. Ya nggak ada suara, nggak ketawa-ketawa, nggak guyon-guyon yang gimana gitu. Enggak sih kalau di tempat kita enggak ya. Walaupun penuh gitu, mereka tetap tenang ya. Tetap ada suara percakapan itu ada. Tapi enggak yang teriak-teriak, ketawa itu enggak. Yang pun volume musik kita itu pelan juga gitu. Pasti nggak nyediain mainan kan berarti? Enggak. Karena ada coffee shop yang nyediain kartu, Uno, Stako itu berisik itu. Dulu dengan konsep kita di awal ya. Terus kan karena masih ada anak-anak juga, mereka butuh bermain, hiburan gitu. Tapi karena kita udah berubah konsep, kayaknya itu nggak bisa dipakai. Ya, kalau begitu tenang kena Uno Stako krompiang gitu ya, terus teriak-teriak gitu ya. Nggak mungkin. Nggak, kita nggak nyediakan mainan, tapi kita nyediakan buku, terus alat gambar. Alat gambar? Iya, jadi krayon, pensil warna, kertas gambar. Karena kita kan ada satu sisi yang memang buat nempelin karya-karya pelanggan gitu. Oh, oke, menarik. Jadi memang misalnya aku datang nih, bingung mau ngapain tuh, boleh minta kertas sama ini. Sudah bisa. Kita sediakan di situ, di meja, ada satu area. Mau minta ya ngambil gitu. Udah tinggal ngambil aja gitu. Biasanya mereka udah tahu dan gambar-gambar sendiri terus minta ditempel gitu. Oke. Jadi ditempel ya udah ditempel aja gitu. Ditempel aja udah. Di situ kan udah ada banyak gitu punya pelanggan-pelanggan gitu gambar-gambarnya. Ada yang jelek terus nggak ditempel nggak? Nggak, semua kita tempel. Terus karena kan kalau penuh gimana penuh? Penuh kayaknya perlu pindah tempat. Soalnya kan ya kalau banyak kan nggak cukup lagi nempel. Sama, karena kan masih baru 2 bulan ini ya masih belum penuh sih. Nanti kalau udah penuh kita pikirin lagi caranya gitu. Ya, karena kan biasanya space-nya terbatas kan. Kalau udah kan nutupin punya orang. Iya. Nah
nextnya habis ini mau ada apa lagi nih, misalnya promo kah atau apa, campaign apa? Campaign apa? Enggak ya, kalau campaign itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kita berjalan, kita kan juga punya konsepnya slow living ya. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana, kita berjalan aja seperti biasanya gitu. Orang-orang, saya merasa orang-orang yang butuh kita, yang butuh ketenangan, kita kan udah nge-brandingnya ngopi tenang gitu. Kopi tenang. Jadi dari situ pelanggan mungkin udah, kalau mau ngopi tenang di Red Coffee, udah gitu aja. Jadi mau sambil nugas, sambil kerja, mau tenang, butuh ketenangan, stres di rumah, langsung aja ke Red Coffee ya. Iya, jadi untuk campaign apa saya masih belum pikirin sih. Nah biar yang nonton ini pada tahu harus kemana, di alamatnya boleh disampaikan ataupun Instagramnya apa? Alamatnya di Palem Nirwana Estate, F2 nomor 11, Buduran, Duku Tengah Sidoarjo. Instagramnya ada di redcoffee.id. Redcoffee.id gitu ya. Jadi langsung aja bisa di follow, langsung datang aja, jangan bawa anak yang penting. nanti kamu suruh pulang. Iya, suruh pulang. Jangan bawa anak-anaknya, titipin mana gitu kan, terserah. Sebenarnya kan itu untuk orang tua yang butuh waktu sebentar untuk pacaran dengan pasangan gitu ya, anaknya dititipin dulu gitu. Betul, penting anaknya dititipin, bisa datang ke Red Coffee tapi jangan bawa selingkuhan ya nanti ya itu jadi masalah. nanti ramenya karena tengkar nih. Istrinya datang ini menggerebek gitu. Oke, thank you Mbak Ian. Terima sudah kasih. Ngobrol-ngobrol banyak ya, ntar aku main ke sana ya. Siap, saya tunggu ya. Siap. Sama timnya semua di bawah. Semua ya, iya, semuanya di bawah. Nanti diskon khusus ya. Iya. Atau kalau enggak Cilo suruh bayar. Oh iya, benar itu. Oke, thank you. Terima kasih. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.